Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak John berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, lewat video ini Pak John akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari di kuarter 4. Nah, apakah itu? Coba simak baik-baik ya. Nah, jadi Pak John ingin menyambut kalian untuk bisa kembali bersama-sama di kelas ya, dan bisa bersama-sama belajar di kelas PJOK walaupun lewat video ini ya. Karena kalian tidak sempat untuk mendengarkan materinya, maka Pak John akan menjelaskan lewat video ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada. Coba lihat gambar-gambarnya. Kira-kira dalam bayangan kalian apa? Ya. Nah, jadi benda-benda ini adalah bola atau peralatan yang kita gunakan dalam permainan bola kecil. Mulai dari shuttlecock, ada bola kasti, ada bola golf, ada tongkat golf, stick golf, ada raket bulu tangkis dan stick ini ya, stick pemukul kasti atau baseball ini ya. Nah, ini yang kita gunakan dalam permainan bola kecil. Nah, jadi kita bersama-sama akan belajar tentang permainan bola kecil. Tapi kita juga akan belajar juga ya tentang gerak dasar lokomotor dan lokomotor dalam permainan bola kecil. Nah, itu Pak John tidak perlu jelaskan lagi tentang apa itu gerak lokomotor dan non lokomotor ya. Kalian harusnya sudah tahu dan kita tinggal belajar ulang untuk mempraktikannya saja ya. Nah, apa itu permainan bola kecil? Nah, permainan bola kecil ini kalian mungkin sudah sering lihat, tapi apa pengertiannya? Nah, permainan bola kecil ini adalah permainan yang dilakukan menggunakan bola berukuran kecil tentunya ya. Permainan bola kecil seringkali menggunakan alat bantu untuk menggerakkan bolanya, yaitu alat pemukul seperti stick dan raket. Sama seperti yang tadi yang Pak John tunjukkan ya. Jadi jangan lupa permainan bola kecil tentu ukurannya lebih kecil daripada permainan bola besar, namun dia menggunakan alat bantu ya, seperti stick, raket dan sebagainya untuk menggerakkan bolanya. Nah, contoh-contohnya ini apa saja? Nah, contoh-contohnya ini di sini Pak John akan tunjukkan ada tenis, ada golf, ada tenis meja, rounders, baseball, softball, kasti, bulu tangkis. Nah, tenis tentunya kalian tahu ini adalah permainan yang menggunakan raket dan juga bola kasti juga. Lapangannya berbentuk persegi panjang. Kemudian ada golf, ini permainan yang mahal ya, biasanya ini jarang orang-orang biasa mainin ya, orang-orang kaya biasanya ya, yang berduit saja yang bisa main ini karena ini memang mahal, barang-barangnya ini mahal, sticknya ini mahal sekali ya, terus lapangannya juga itu kalau disewa mahal sekali ya. Nah, kemudian ada tenis meja, ini mirip kayak tenis, cuman dia menggunakan bola pingpong dan bat pingpong ya untuk pemukulnya itu. Ada rounders, baseball, softball, kasti. Ini adalah 4 permainan yang mirip ya, tapi ada beberapa perbedaan. Misalnya dari bentuk lapangan, ukuran bola ya. Pada dasarnya bolanya itu mirip tapi bahannya beda. Ya, bahannya beda. Bola kasti beda dengan bola baseball dan softball. Ya. Yang sama itu rounders sama bola kasti itu bolanya sama tapi ukuran bolanya beda ya. Kalau yang softball ini paling besar. Walaupun mungkin perawakannya, bentuk bolanya ini mirip, tapi ukurannya beda dan bahannya juga beda ya, antara baseball, kasti dan seterusnya ini. Namun mereka ini adalah permainan-permainan yang pada dasarnya dari satu model ya. Dari satu model, cuman mungkin berkembang saja di negara-negara yang mengembangkan permainan ini sehingga beberapa peraturan itu ada yang beda dan bahan pembuat bolanya juga beda, peralatan yang digunakan juga ada yang ditambahkan begitu. Nah, tapi pada dasarnya mirip ya, mirip sehingga ini bisa dibilang ini ibaratnya kayak satu nenek dan ini cucu-cucunya ini beda-beda nih. Nah, ini permainan-permainan. Nah, kemudian ada bulu tangkis ya, tentunya bulu tangkis sudah sangat terkenal di Indonesia jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Bulu tangkis. Nah, ini bulu tangkis nih. Nah, bulu tangkis. Nah, jadi ini bulu tangkis ini kan
kalian pasti sudah tahu lah ya, di Indonesia itu banyak sekali atlet yang mengikuti kejuaraan sampai tingkat internasional, gitu ya. Nah, kemudian yang akan kita pelajari di kuarter 4 ini adalah kasti dan bulu tangkis. Nah, jadi kita fokus ke dua permainan ini karena waktu kita terbatas dan kita harus mempelajari banyak hal ya. Jadi kita Pajon rangkum dalam dua permainan ini saja. Mari kita sama-sama pelajari ya. Pertama mulai dari kasti. Nah, ini Pajon akan jelaskan nih sejarah kasti itu seperti apa. Nah, kasti itu dia muncul sebenarnya sudah lama ya, ada dari beberapa sumber yang Pajon cari itu banyak yang mengatakan sudah lama kasti ini ada, cuman mungkin belum ada peraturan, belum ada alat yang digunakan tuh patennya apa ya, atau yang memang sudah mutlak akan digunakan, sudah pasti digunakan itu apa ya, itu belum ada dulu. Nah, namun itu muncul mulai tahun 1744 di Inggris ya. Tapi pada waktu itu aturannya itu baru muncul pada tahun 1828 oleh William Clark, itu dia yang buat peraturannya ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk melestarikan budaya olahraga tradisional, manfaatkan untuk menjaga kesehatan ya kan, ini kan bentuk permainan olahraga. Kemudian mengembangkan kemampuan strategi, komunikasi, kerjasama dan sebagainya ya, supaya bisa mengembangkan kemampuan fisik pada dasarnya ya. Nah, kemudian peraturannya seperti ini. Satu tim terdiri dari 12 orang dan 6 pemain cadangan. Jadi totalnya ada 18 orang. Lalu permainan ini dilakukan selama 20 sampai 30 menit. Ukuran lapangannya itu 70 meter panjang dan lebarnya itu 40 meter serta ruang bebas di luar lapangannya itu 10 meter ya. Lalu peralatan yang digunakan itu ada tongkat pemukul ya, ukurannya 50 sampai 60 cm. Kemudian ada bola kasti, bendera kecil dan tiang hinggap ya di arena bermainnya itu. Kemudian ini ya, teknik dan cara bermain. Jadi pada dasarnya ada dua tim ya, yang satu tim penjaga, yang satu tim pemukul. Nah, tim pemukul di sini bertugas untuk memukul bola sejauh mungkin menggunakan tongkat dan setelah itu berlari ke setiap pos sebisa mungkin lalu kembali ke pos awal di mana dia memukul bola. Nah, jadi tim penjaga juga bertugas untuk menangkap bola ya dan melempar bola ke arah pemain yang memukul bola. Jadi setelah pemain yang memukul bola itu dia berhasil pukul, dia pasti akan lari ke pos 1. Nah, tugas pemain yang menangkap bola ini adalah menangkap bolanya. Lalu jika pemain yang berhasil memukul bola itu dia belum sampai di pos, maka pemain yang menangkap bola bisa melempar ke arah pemain yang memukul bola itu ya, atau ke lawannya itu ya, seperti itu. Nah, posisi tim akan bertukar jika tim penjaga berhasil melempar bola mengenai salah satu pemain yang berhasil memukul bola. Nah, jadi bisa bertukar jika seperti itu. Atau juga bisa jika tim penangkap bola ini dia bisa menangkap bola dengan satu tangan ketika pemain yang memukul bola itu memukul bola lumayan jauh dan pemain yang menjaga bola atau yang tim penangkap bola ini bisa menangkap bola dengan satu tangan tanpa menyentuh tanah begitu. Nah, jadi itu bisa langsung tukar posisi ya. Jadi yang tim penjaga jadi tim pemukul jadi tim penjaga begitu. Setiap poin akan diberikan jika setiap pemain yang berhasil memukul bola itu bisa berhasil mengelilingi lapangan itu sesuai dengan pos-pos yang ada ya, dia keliling dari pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya, lalu kembali ke base ya, atau kembali ke posisi awalnya. Nah, ini gerak dasarnya ini adalah ini ya, ada berlari. Nah, berlari ini tentunya gerak dasar lokomotor. Nah, ini dia akan dilakukan dengan dimana pemain itu akan berlari dari pos awal ke pos-pos berikutnya sampai kembali lagi. Nah,
Kemudian gerakan yang kedua itu ada melempar bola. Nah, melempar bola ini kan gerakan non lokomotor ya. Itu ada melambung, mendatar, dan menggelinding. Jadi melambung lewat atas kepala, mendatar sejajar badan, dan menggelinding di tanah ya. Nah, kemudian memukul bola. Nah, memukul bola ini tentunya menggunakan tongkat pemukul ya. Menggunakan tongkat pemukul lalu menangkap bola. Nah, menangkap bola ini memang kadang-kadang agak susah ya, karena kalau bolanya terlalu cepat dilempar oleh teman kita mungkin tangkapnya agak susah. Nah, itu gerakan-gerakan yang akan kita praktekkan. Ya, lalu ini salah satu tokoh yang terkenal dalam permainan bola kasti atau baseball ini namanya Manny Ramirez, atau nama lengkapnya adalah Manuel Aristides Ramirez Onelchida. Orang dari Republik Dominika, sudah tua ya, dari tahun 1972, jadi sudah tua. Nah, ini salah satu tokoh yang terkenal yang cukup hebat dalam permainan bola kasti, atau yang lebih terkenal di sana itu kan yang mirip kan, tadi kan Pak John sudah bilang ya, yang 4 itu mirip, baseball dan softball itu sama rounders itu kan mirip. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Salah satu atlet yang terkenal dia ya, Manny Ramirez. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, itu bulu tangkis. Nah, permainan ini dulu dikenal juga di zaman Mesir kuno ya, atau juga ada juga di India dan Tiongkok berdasarkan sejarahnya. Nah, namun di Inggris juga permainan ini awalnya dikenal dengan nama battledores dan shuttlecocks ya. Nah, pada zaman dimana Inggris menjajah negara-negara Asia ya, mereka membawa permainan ini untuk dikenalkan juga ya. Dan seiring berjalannya waktu, permainan ini berkembang di Inggris, dan akhirnya pada tahun 1899 Asosiasi Bulu Tangkis Inggris menyelenggarakan kejuaraan Indonesia pertamanya, internasional pertamanya itu yaitu All England ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar kompetisi internasional bulu tangkis badminton yang Indonesia sering ikuti, itu salah satunya All England ya, begitu. Dan beberapa atlet-atlet Indonesia juga menang di sana ya, dapat emas bahkan. Nah, di Indonesia permainan ini sangat terkenal ya, karena atlet-atletnya banyak yang mengikuti ajang itu secara nasional maupun internasional. Ada seperti Taufik Hidayat, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, ada siapa lagi ya Pak John ingat ya? Ada namanya Butet, ada namanya Anthony Ginting ya. Nah, itu banyak tuh, dan masih banyak lagi. Liliana Natsir, siapa lagi? Kalau yang terkenal zaman dulu itu ada siapa itu ya? Yang juara Olimpiade dulu, Pak John lupa namanya. Nah, itu ada banyak tuh. Nah, kemudian kita coba cari tahu ini peraturan dan cara bermain. Harusnya kalian sudah sangat familiar dengan permainan ini. Permainan ini memiliki beberapa kategori, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Artinya ada putranya, ada putrinya. Nah, setiap pemain akan berusaha agar cock atau shuttlecock itu atau bola bulu tangkis itu tidak menyentuh tanah di daerah sendiri saat dimainkan, serta dia harus berusaha untuk memukul bolanya menggunakan raket supaya bisa menyeberang ke daerah lawan, dan kalau bisa jatuh di daerah lawan. Nah, poin akan diberikan jika pemain berhasil menyeberangkan bola ke daerah lawan dan bola jatuh di daerah lawan sesuai batas yang ditentukan. Kan itu kan kalau lapangan bulu tangkis kan ada garis-garisnya ya. Nah, itu jangan sampai di luar ya. Nah, itu ada peraturan lagi tuh. Ada peraturan yang kalau yang main ganda itu garisnya yang paling luar, sedangkan kalau yang tunggal itu yang garis yang di bagian dalam. Nah, permainan ini dilaksanakan dalam 2-3 babak ya. Di setiap babak pemain harus berusaha mencapai 21 poin lebih dulu, dengan catatan dia harus unggul 2 poin dari lawannya ya, 2 poin dari. Kalau misalnya tidak bisa, maka dia akan terus menerus untuk berusaha supaya dia unggul 2 poin di setiap babak itu. Nah, tapi kalau misalnya babak 1 kelompok yang pemain 1 menang, terus di babak kedua pemain 2 menang,
Nah, maka mereka bisa lanjut ke babak yang ketiga supaya menentukan siapa yang akan menang. Karena maksimal 3 babak ya. Nah, kalau gerak dasar lokomotornya tentunya kalian sudah tahu. Namun dalam permainan bulu tangkis ini kan dia larinya lari-lari pendek ya, tidak lari yang jauh seperti permainan yang tadi tuh, permainan kasti tadi ya, bisbol dan sebagainya tuh, rounders, softball. Nah, ini berlari pendek namun dia arahnya bisa maju, mundur dan bisa menyilang ya. Menyilang maju, menyilang mundur. Kalau berjalan tentunya ini untuk mencari posisi supaya bisa tepat ketika bola itu datang ya. Jangan sampai kalian posisinya terlalu jauh ketika memprediksi bola itu mau jatuh di bagian mana di daerah kalian. Jangan sampai terlalu jauh, maka nanti akan susah untuk mengembalikan bola ke daerah lawan. Nah, kemudian kalau memukul bola menggunakan raketnya itu ada beberapa teknik ya, ada service, forehand, backhand dan smash. Lalu ada melompat juga ya, melompat dilakukan ketika ingin men-smash bola atau juga ingin melakukan drop shot. Nah, drop shot itu adalah salah satu gerakan tipuan dalam permainan bulu tangkis. Nah, ini adalah beberapa gerakan yang nanti kita akan praktekkan sama-sama dalam permainan yang akan kita lakukan ketika kita melakukan pertemuan tatap muka ya. Nah, kalau tokoh yang populer ini ya, tokoh yang populer ini ada ini di sini Pak Johan masukkan nama Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Julukan mereka itu adalah The Minions. Nah, jadi ini salah satu tokoh, masih banyak lagi ya, masih banyak lagi yang atlet-atlet Indonesia yang juga mengikuti ajang ini internasional dan juara selain mereka. Jadi demikian yang bisa Pak Johan jelaskan untuk permainan kasti dan bulu tangkis. Nah, jadi Pak Johan harap kalian bisa antusias untuk mengikuti prakteknya nanti di sekolah ya. Nah, ini tugas kalian adalah karena tadi Pak Johan jelaskan ada sejarah, cara bermain, gerakannya apa saja dan juga tokoh yang terkenal siapa. Maka tugas kalian itu adalah kalian mencari informasi dari salah satu permainan bola kecil yang kalian tentukan sendiri, yaitu kalian cari tentang sejarahnya, sejarah permainan tersebut, cara bermain, tokoh yang populer dari permainan tersebut. Nah, ini salah satunya ini kalian cari selain yang sudah Pak Johan jelaskan di sini. Jangan kalian cari yang sama ya. Jadi kalian bisa cari tenis, kalian bisa cari golf dan sebagainya. Kalian cari sejarahnya, cara bermain, peraturannya dan juga tokoh atau atlet yang populer dalam permainan tersebut. Nah, kalau sudah nanti kalian sudah cari, kalian tuliskan pada buku tugas kalian, lalu kalian foto dan kumpulkan di Google Classroom. Itu foldernya sudah Pak Johan tampilkan di Google Classroom. Jadi silakan dikerjakan. Dan nanti Pak Johan harap kalian bisa mengikuti pembelajaran prakteknya di sekolah dengan baik. Nah, jadi demikian pertemuan kita lewat video ini ya. Jadi ini ada quotes, do everything with all your heart, mind, soul, and strength as for God wish, not for human. Nah, jadi kalian harus melakukan segala sesuatu termasuk tugas kalian dengan baik ya. Karena itu bentuk pertanggungjawaban kalian di hadapan Tuhan. Jadi demikian yang bisa Pak Johan jelaskan lewat video ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk melakukan praktik. Tuhan Yesus memberkati.